Akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki arti kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya melalui pertanggungjawaban laporan kepada atasan. Nilai akuntabilitas ini merupakan salah satu nilai dasar yang harus dimiliki oleh PNS agar institusi di mana PNS itu bekerja mendapat penilaian atau citra yang baik dari masyarakat sebagai institusi yang akuntabel dan profesional. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya untuk menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Seorang PNS yang menerapkan nilai akuntabilitas dapat dipercaya dan diandalkan oleh masyarakat, karena pada hakikatnya menjadi seorang PNS adalah juga menjadi agen pelayan publik yang baik. Selanjutnya, tingkat akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan, yaitu yang pertama, akuntabilitas stakeholder, yang kedua, akuntabilitas organisasi, yang ketiga, akuntabilitas kelompok, yang keempat, akuntabilitas individu, dan yang kelima, akuntabilitas personal. Akuntabilitas individu adalah hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansi sebagai pemberi kewenangan. Dalam contoh ini adalah hubungan antara saya sebagai seorang PNS dengan satuan kerja di mana saya saat ini bertugas. Indikator nilai akuntabilitas dapat dibagi menjadi 9 indikator utama, yaitu yang pertama, transparansi. Yang kedua, keseimbangan. Yang ketiga, kepemimpinan. Yang keempat, kepercayaan. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, keadilan. Yang ketujuh, kejelasan. Yang kedelapan, integritas. Dan yang terakhir, konsistensi. Pada video kali ini, saya akan memberikan contoh beberapa internalisasi nilai-nilai akuntabilitas pada pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Beberapa contoh implementasi yang akan saya berikan ini mengacu pada indikator akuntabilitas seperti kepemimpinan, tanggung jawab, dan kejelasan. Yang pertama, indikator kepemimpinan. Salah satu internalisasi nilai akuntabilitas untuk indikator ini adalah dengan memberikan contoh yang baik kepada rekan-rekan kerja yang lain, yaitu dengan selalu datang tepat waktu sesuai ketentuan dan melakukan absensi fingerprint. Saat melakukan fingerprint, tidak lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai hand sanitizer sebelum dan sesudah absen. Yang kedua adalah tanggung jawab. Salah satu bentuk akuntabilitas dalam tugas pokok dan fungsi kedinasan sehari-hari terkait pelayanan pengukuran pertanahan dapat dilakukan dengan mempersiapkan dan mengecek kelengkapan alat ukur sebelum digunakan, seperti mengecek kondisi baterai, mengetes koneksi alat, kelengkapan controller, dan kelengkapan penunjang lainnya. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab agar saat di lapangan, pengukuran bidang tanah yang dilakukan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Setelah melakukan pengukuran, ada baiknya kita kembali mengecek hasil ukur di lapangan yang digambar dengan teliti, agar hasil pengukuran yang dituangkan dalam peta bidang benar-benar sesuai dengan hasil ukuran di lapangan dengan ketelitian yang tinggi. Indikator yang terakhir adalah kejelasan.
Selain bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan pengukuran, sebagai PNS yang baik, kita juga harus mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dengan memberikan kejelasan terkait proses permohonan pelayanan pertanahan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita dapat menjelaskan kepada pemohon untuk dapat memantau proses pelayanan pertanahan secara online atau daring dengan menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku. Dengan aplikasi tersebut, pemohon tidak perlu repot untuk datang ke kantor pertanahan untuk menanyakan proses berkas permohonannya. Cukup dengan memantau lewat smartphone, masyarakat sudah dapat mendapat kejelasan terkait berkas permohonannya. Demikianlah contoh internalisasi nilai akuntabilitas pada pelaksanaan pekerjaan sehari-hari yang dapat saya berikan. Semoga dengan mempelajari tentang nilai akuntabilitas ini, kita semua dapat menjadi PNS yang akuntabel, profesional, dan terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.